Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan mari kita lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya bertemu dengan Bailey Yutian. Tapi itu hanya permulaan dan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi kalau gitu langsung aja kita masuk ke part 196 dan part kali ini Ane ambil dari bab 992 sampai dengan 994. Di part sebelumnya, Bailey Yutian sampai berkeringat dingin dibuat Sofan. Semua karena QR yang bisa mengalahkan pangeran dengan sangat mudah. Lalu, Sofan memarahi QR karena kurang sigap katanya. Alhasil, Bailey Yutian mulai berpikir bahwa Gunung Tianmu itu sangat ketat dalam aturannya. Selain itu juga, Bailey Yutian berpikir kalau murid dari Gunung Tianmu sudah sekuat itu, lantas bagaimana dengan para petinggi yang ada di dalamnya? Bagian ini memang adalah hal yang diincar oleh Sofan, supaya Bailey Yutian itu berpikir dan kemudian menjaga jarak darinya. Jadi, dengan harapan bahwa Bailey Yutian tidak akan mengganggu urusan Sofan selama dia berada di Beiso atau saat dia bertemu dengan Feng Tian atau binatang suci itu. Nah sekarang, Bailey Yutian masih memperhatikan Sofan dan QR. Lalu kemudian dia berkata, "Sepertinya aturan dari Gunung Tianmu sangat ketat. Bahkan trik sempurna yang dilakukan oleh anak ini pun masih mendapatkan banyak masukan dari Anda." Sofan menoleh dan melihat ke arah Bailey Yutian dan kemudian terdiam untuk beberapa saat. Setelah itu Sofan kemudian tertawa dan dia berkata, "Yang mulia, meski bakatnya itu cukup baik, tapi jika dia tidak didisiplinkan sejak muda, maka dia akan menjadi anak yang malas. Lalu jika itu sampai terjadi, bagaimana mungkin dia akan bisa mengejar teman-temannya nanti?" Mendengar itu Bailey Yutian semakin terkejut. Dia akhirnya sadar bahwa gadis kecil ini bukan satu-satunya anak yang berbakat di dalam Gunung Tianmu. Jika memang itu semua benar, maka Gunung Tianmu jelas seperti mesin pencetak bakat yang sangat mengerikan, pikir Bailey Yutian. Tapi meski begitu, ada perasaan lain yang membara di dalam hati Bailey Yutian, bahwa sekarang ternyata ada yang jauh lebih kuat dari dirinya dan mungkin dia bisa berlatih lagi di masa depan. Kali ini Bailey Yutian kembali mengepalkan tangannya dan berseru, "Gunung Tianmu penuh dengan orang-orang yang berbakat. Saya benar-benar mengaguminya. Karena itu Tuan, entah bagaimana saya seharusnya memanggil Anda. Tapi jika boleh tahu, ada urusan apa sebenarnya Tuan sampai datang ke Beiso?" Sofan membungkukkan badan dan sambil tersenyum dia berkata, "Yang mulia Bailey Yutian, Anda memiliki banyak reputasi dan saya juga telah bertemu dengan Raja Pedang Leng Yu sebelumnya. Jadi, mohon Anda tidak bersikap terlalu sopan pada saya karena saya merasa tidak enak. Nama saya adalah Qian Fan. Saya datang kali ini atas perintah dari guru saya. Kedatangan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zhongzhou ataupun Beizhou. Saya datang tidak ingin menyebabkan keributan apapun, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya." "Tuan, Anda berasal dari Gunung Tianmu, tapi sekarang Anda menggunakan identitas pelayan dari keluarga Qian. Jadi, bagaimana mungkin saya tidak merasa khawatir? Lagi pula sebelumnya kabar tentang Gunung Tianmu itu berasal dari Shizhou. Tapi sekarang Anda ada di sini. Karena itu juga orang tua ini menjadi bertanya-tanya. Ada urusan apa sebenarnya Gunung Tianmu sampai datang ke wilayah ini?" Bailey Yutian sekali lagi mengepalkan tinjunya dan kemudian berkata dengan sopan, "Tuan, tolong selesaikan keraguan-raguan dari orang tua ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Mendengar itu Sofan pun kemudian tertawa. Gunung Tianmo sudah lama menyembunyikan diri dari dunia luar dan tidak pernah terlibat di dalam urusan kelima wilayah. Apalagi yang perlu dijelaskan? Yang Mulia Bai Liutian, saat ini saya hanya menjalankan tugas yang diberikan pada saya. Selama kalian tidak mengganggu apa yang saya lakukan, maka Gunung Tianmo juga tidak akan menyentuh kalian. Hanya itu yang bisa kukatakan saat ini. Dan karena itu juga akan kuucapkan selamat tinggal, kata Sofan. Dia kemudian berbalik dan meraih tangan QR. Tapi Bai Liutian sekali lagi mengepalkan tangannya dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu sampai menggetarkan dunia. Bahkan para binatang roh kini merunduk ketakutan. Semuanya pun terlihat gemetaran. Sofan berhenti dan kemudian dia menoleh ke belakang. Yang Mulia Bailey, apa maksudnya ini? Tuan, maafkan saya, tapi ini benar-benar tidak masuk akal. Mengapa Anda datang kemari di saat kami hendak menyerang Beiso? Saya hanya tidak ingin ada kesalahpahaman di antara kita. Jadi mohon kerendahan hati Tuan, supaya Anda bisa mempertimbangkan masalah ini dan kemudian menjelaskan pada saya. Sofan melihat Bai Liutian untuk beberapa saat. Tapi Sofan bisa mengerti akan kekhawatiran dari Bai Liutian. Dia pasti hanya tidak ingin bertindak ceroboh. Karena jika pada saat genting ada musuh kuat yang muncul, maka itu bisa menjadi kehancuran bagi Songzhou yang ada di sana. Dan selain itu juga, mungkin Bai Liutian sebenarnya hanya ingin menguji kedalaman dari kekuatan Sofan. Karena itu juga, Sofan tidak boleh bertindak ceroboh, atau semuanya nanti akan gagal. Apalagi, Bai Liutian pada dasarnya adalah orang tua yang berusia kurang lebih 10.000 tahun. Kemampuannya benar-benar sudah terasah, dan dengan kemampuan Sofan saat ini, dia bisa saja mati dalam sekejap. Setelah merenung sebentar, Sofan kemudian mengangguk perlahan. Apa yang Yang Mulia Bailey katakan memang bukan tanpa alasan. Bagaimanapun Gunung Tianmo memang tidak ingin diganggu oleh siapapun saat dalam menjalankan tugas. Maka saya akan mengatakan bahwa tujuan dari Gunung Tianmo kami tidak lain adalah wilayah dari pesisir utara. Pesisir utara? Apakah kalian berencana untuk menaklukkan monster laut utara? Kata Bai Liutian, yang kini pupil matanya mengecil karena terkejut. Semua orang yang mendengar itu pun juga sulit mempercayainya, karena bahkan ahli pertama di Beiso, Ouyang Lingtian, yang setara dengan 9 Raja Pedang pun bahkan tidak bisa menang melawannya. Bahkan saat ini Ouyang sedang terluka parah. Karena itu juga bagaimana mungkin mereka mempercayai apa yang Sofan katakan. Apalagi Sofan itu hanyalah ahli di ranah visi dewa tahap 3. Menghadapi kekuatan yang jauh di atasnya, bukankah itu tidak ada bedanya dengan mengantarkan nyawa kepada kematian? Sekali lagi Bai Liutian bertanya, Tuan, apa benar Anda ingin melawan monster laut itu? Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Jelas menaklukkan dia. Memangnya apa lagi? Kata Sofan dengan santai. Ya, itu memang adalah sebuah kebohongan besar. Tapi hanya dengan kata-kata itu saja yang mungkin bisa membuat Bai Liutian akhirnya mundur. Menaklukkan monster laut? Tuan, bukankah Anda sudah mendengar kalau Ouyang Lingtian bahkan terluka parah karenanya? Mengapa Anda masih bermimpi untuk menaklukkan binatang itu? Memangnya kenapa? Lagi pula aku adalah murid dari Gunung Tianmo, kata Sofan sambil mencibir. Sofan kemudian kembali meraih tangan QR dan kemudian menariknya ke arah kereta.
Tapi sekali lagi itu membuat Bai Liutian terkejut. Bahkan jika dia sudah mendengar tentang rumor dari Gunung Tianmo, tapi mengalahkan monster laut, bukankah itu berarti Gunung Tianmo sangatlah kuat? Pupil mata Bai Liutian benar-benar tidak bisa dikondisikan dan tidak bisa berhenti bergetar. Dia melihat punggung Zofan dengan penuh ketidakpercayaan. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk mengkonfirmasi sesuatu. Tangannya mengepal dengan erat dan kemudian dia berseru, "Tunggu!" Mendengar itu Zofan menoleh dan kemudian berkata, "Yang mulia Bai Liutian, adakah yang Anda perlukan lagi? Mengapa Anda selalu menghentikan saya?" "Tuan, monster laut itu sangatlah ganas dan kejam. Semua orang juga tahu akan hal itu. Bahkan orang tua ini ragu untuk mencoba bertarung dengannya. Tapi hari ini Anda dengan santai mengatakan kalau Anda akan menaklukkan monster laut itu. Jika memang Anda bisa melawannya, maka mohon berikan sedikit pencerahan pada orang tua ini. Saya ingin melihatnya. Saya yakin ini bukanlah masalah jika Anda melawan saya dahulu sebelum Anda melawan monster laut itu." Setelah mengatakan itu, aura yang mengerikan menimpa seluruh wilayah itu. Langit segera berubah menjadi ungu, dan guntur yang sebelumnya menggelegar karena domain dari Bai Liuyu kini telah ditelan dalam sekejap. Semuanya telah dikuasai oleh dominasi dari kekuatan Bai Liutian. Bahkan kini keempat Raja Pedang yang ada di sana pun tampak tegang. Melihat semua ini, Zofan masih tampak tenang. Bahkan matanya pun terlihat dingin, seolah dia menganggap semua itu sebagai hal yang kecil. Melihat ekspresi dari Zofan, Bai Liutian benar-benar terkejut. Itu seperti dia sedang dilecehkan oleh seorang anak kecil. Bai Liutian benar-benar merasa tidak nyaman saat ini. "Yang mulia Bai Liutian, saya mohon pikirkan lagi keputusan Anda." Suara Zofan kini menjadi lebih dingin dan berat. "Kali ini saya diminta oleh Master untuk menaklukkan monster Laut Utara dan kemudian segera kembali. Kami tidak ingin sama sekali terlibat dalam masalah duniawi. Karena itu juga kami tidak ingin berselisih dengan Song Zhou." Melihat itu, Bai Liutian masih tampak tidak percaya. Bagaimana bisa orang ini begitu percaya diri, pikirnya. Tapi sebelum Bai Liutian membuka mulutnya lagi, Zofan berkata, "Jika yang mulia Bai Li bersikeras menghalangi jalanku, maka aku tidak keberatan untuk menghapus kalian semua yang ada di sini." "Menghapus?" Bai Liutian mengerutkan keningnya. Itu sungguh adalah nada yang arogan untuk seorang anak kecil yang ada di ranah visi dewa. Lalu Bai Liutian berkata, "Tuan, bahkan jika aku tahu kalau Gunung Tianmo itu sangatlah kuat, tapi keluarga Bai Li kami bukanlah vegetarian. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa menghapuskan semua orang dari kami?" Zofan menghela nafas dan kemudian berkata dengan wajah kecewa, "Di dunia ini ada banyak orang bodoh yang tidak tahu seberapa tingginya langit. Dunia bawah memang pengetahuannya sangat terbatas. Tapi seharusnya kalian tidak menjadi sombong hanya karena memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya kalian lupa akan cerita tentang hancurnya 5 sekte besar di Shisou. Mereka semua tidak mengetahui batasan mereka dan menyerang salah satu seniorku. Akhirnya tuanku sendiri yang murka dan menghabisi mereka semua. Kali ini tuanku bertindak jauh lebih hati-hati, dan sebelum aku pergi dia telah memberikan harta padaku untuk menjaga diri. Selain itu juga aku bisa menggunakannya untuk mengalahkan monster laut. Tapi jika kalian masih ingin terus memaksaku, maka jangan salahkan aku jika kalian harus menemui ajal kalian di sini." Mata Zofan semakin dingin.
Dia mengangkat tangannya dan segera cincin guntur miliknya mulai mengeluarkan cahaya oranye kemerahan. Cahaya itu sungguh menyilaukan dan terlihat seperti memiliki cukup kekuatan untuk menelan dunia. Semua orang yang ada di sana termasuk Bai Liu Tian seketika menjadi gelisah. Bahkan sekali lagi Bai Liu Tian sampai mengeluarkan keringat dingin. Perlahan terlihat penyesalan di wajah Bai Liu Tian. Kini Long Jidan atau pil nafas naga yang diberikan oleh Long Zhu sepenuhnya telah keluar dan berada di tangan kilin milik So Fan. Kekuatannya itu sungguh mendominasi dan Bai Liu Tian tahu benar bahwa jika sampai bola itu menimpa dirinya, dia bahkan tidak akan bisa selamat. Kini Bai Liu Tian sadar akan kebodohannya sendiri. Dia terlalu arogan dan impulsif. Sekarang dia telah memprovokasi sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh. Keringat dingin mengalir deras dari dahi Bai Liu Tian. Sedangkan keempat raja pedang lainnya pun kini tampak ketakutan sampai mundur tanpa sadar. Yang mulia Bai Liu Tian, sang raja pedang tak terkalahkan dari kekaisaran bintang pedang Song Zhou. Hari ini akan menjadi hari terakhir untukmu. Maka akan kuucapkan selamat tinggal. So Fan mulai menggerakkan tangannya. Pupil mata Bai Liu Tian mengecil. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berseru, "Tunggu!" Tangan So Fan pun berhenti. "Kenapa? Apa kau masih punya kata-kata terakhir?" "Cepatlah, aku harus segera pergi." "Tuan, maafkan saya. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa saya adalah orang yang berada di puncak peringkat di dunia fana ini. Lantas, apakah mungkin ada tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada ranah Guiyuan di luar sana?" tanya Bai Liu Tian. Mendengar itu So Fan menyeringai. "Tentu saja ada. Masih ada 5 ranah di atas Guiyuan: Spirit King, Sovereign, Sign, Emperor, dan Supreme. Dikatakan jika kau berhasil menembus ranah Emperor, kau akan menembus ruang dan waktu. Kau tidak akan lagi memiliki batasan umur dan bisa hidup selama-lamanya, kecuali jika kau mati dalam perang. Tapi ini adalah titik yang sangat sulit untuk digapai." Mendengar semua itu, wajah Bai Liu Tian tampak terkejut. "Apa? Jadi memang benar masih ada ranah yang jauh lebih tinggi lagi?" Bai Liu Tian tampak gemetar tak berhenti. Dia sendiri sangat sulit untuk mempercayai semua itu. Melihat ekspresi dari Bai Liu Tian, So Fan pun tertawa. "Itu memang benar. Jadi, apakah sekarang kau sudah selesai bertanya? Kalau sudah, maka mari lanjutkan urusan kita." "Tunggu." Bai Liu Tian segera melambaikan tangannya dan wajahnya pun tampak gelisah. Itu..." Bai Liu Tian terdiam. Melihat semua ini, So Fan menyeringai dan kemudian berkata, "Sebenarnya semua ini adalah rahasia dari sekteku. Tapi kau benar-benar memaksaku dan sekarang ini akan menjadi kesempatan terakhirmu. Jika kau terus melangkah maju dan memaksaku, maka aku tidak akan segan. Jika bukan karena akan ada masalah kalau sampai kau menghilang, aku tidak akan memberikan penawaran ini," kata So Fan sambil mengejek ahli terkuat di seluruh benua. Dia benar-benar bertindak di atas angin. Di sisi lain, Bai Liu Tian sama sekali tidak berkutik. Perlahan Bai Liu Tian hanya bisa menarik nafas dan kemudian mengambil kembali semua kekuatan yang ia lepaskan. Kepalanya pun kini tertunduk dengan wajah malu. Melihat itu, untuk beberapa saat So Fan kemudian berkata, "Sepertinya Yang Mulia Bai Liu Tian sudah menyerah dalam hal ini. Maka saya tidak akan memaksa lagi. Ini akan menjadi kesempatan untuk Anda dan menemukan jawaban yang Anda cari. Tapi harus saya ingatkan bahwa Anda harus selalu berhati-hati.
Lagi pula beberapa tempat benar-benar tidak bisa dijelajahi. Sama halnya dengan pesisir utara. Dengan kekuatan Anda yang sekarang, itu hanya akan mengakibatkan kematian yang sia-sia. Bai Liu Tian menatap Zhou Fan untuk waktu yang lama dan akhirnya menghela nafas panjang dan kemudian membungkuk. Terima kasih Tuan telah mengingatkan orang tua ini. Saya akan mengingat semua itu baik-baik. Saya akan mencari cara untuk meninggalkan dunia fana ini. Dan jika diizinkan saya ingin berkunjung ke Gunung Tianmo. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa memiliki kehormatan sebesar ini. Tentu saja, lakukanlah semaumu, kata Zhou Fan sambil sedikit tersenyum. Lalu kemudian dia melanjutkan. Para murid dari Gunung Tianmo sering mengunjungi dunia fana untuk berlatih dan menjalankan tugas. Setelah selesai mereka akan kembali ke sekte untuk mendapatkan warisan. Jika di lain waktu Anda bertemu dengan salah satu dari mereka, mungkin itu bisa menjadi kesempatan untuk pergi ke Gunung Tianmo. Mendengar itu Bai Liu Tian agak merasa kecewa karena dia masih harus menunggu kesempatan berikutnya. Tapi meski begitu, dia akhirnya mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Murid dari Gunung Tianmo tidak diizinkan untuk terlibat dalam urusan duniawi. Lalu kali ini Tuan datang untuk menyelesaikan urusan dengan monster laut utara. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa dalam kasus ini, apakah Gunung Tianmo tidak akan ikut campur dalam urusan kami? Zhou Fan pun menjawab, ya, itu adalah perintah dari master kami. Para murid dari Gunung Tianmo selalu rendah hati dan tidak berpartisipasi dalam urusan sekuler. Karena itu, bahkan jika Beizhou kali ini dalam keadaan darurat, kami sama sekali tidak berniat untuk ikut campur. Karena itu, Anda bisa lebih tenang dan lakukan apa saja yang Anda mau lakukan. Mendengar itu perlahan Bai Liu Tian bisa menghela nafas lega. Dan kemudian Zhou Fan berkata lagi, baiklah yang mulia Bai Li, apakah sekarang saya bisa pergi? Oh, tentu saja Tuan, silahkan, kata Bai Liu Tian sambil membungkuk dan mempersilahkan Zhou Fan. Zhou Fan pun tampak tersenyum dan memberikan hormat lalu berbalik. Semua orang dari Zhongzhou jelas-jelas sangat terkejut melihat pemandangan ini. Lagi pula Raja Pedang tak terkalahkan itu telah hidup selama 10.000 tahun. Tapi di depan murid dari Gunung Tianmo, dia kini benar-benar sangat sopan. Ya, Zhou Fan sudah berjalan ke arah keretanya. Tapi autor sepertinya tidak mengizinkan Zhou Fan pergi dengan tangan kosong. Di saat itu juga sebuah tawa terdengar di langit, dan bayangan hitam melesat ke arah Zhou Fan sambil mengeluarkan pedang Qi. Bocah bau, apa menurutmu sekte Hai yang cukup untuk menyelamatkan hidupmu? Sekarang aku pasti akan mengambil seluruh nyawamu. Bayangan hitam mulai menunjukkan identitasnya, dan dia tidak lain adalah Bai Liu Yu. Tampak kegilaan dan kemarahan di mata Bai Liu Yu. Dia bergerak ke arah Zhou Fan dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi Zhou Fan sendiri tampak tidak terlalu memperdulikannya. Lagi pula, berhenti. Sudah ada orang lain yang pasti akan menghentikan wanita gila ini. Siapa lagi dia kalau bukan Bai Liu Tian? Mendengar suara itu, Bai Liu Yu terkejut setengah mati dan segera berhenti. Dia berbalik dan buru-buru membungkuk. Leluhur, bocah ini adalah anak yang sesat. Dia mengaku-ngaku sebagai murid dari Gunung Tianmo. Kali ini saya akan mengambil nyawanya. Leluhur tidak perlu mengambil tindakan. Bai Liu Yu bangkit dan kembali mengeluarkan pedang Qi miliknya. Dia melihat ke arah Zhou Fan dengan penuh keganasan. Bai Liu Yu sudah siap menyerang. Tapi di saat itu juga tiba-tiba dia terlempar dan kemudian memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuh Bai Liu Yu jatuh di atas salju dan wajahnya pun tampak masam. Leluhur, kenapa? Bai Liu Yu tampak kebingungan
dan wajahnya benar-benar menghitam. Kali ini dia hanya bisa menghela nafas dan kemudian hendak menghampirinya dan memberitahukan semuanya. Tapi sebelum dia bergerak, Bai Liutian berkata dengan suara dingin, "Yule, apa aku memberitahumu perintah untuk menolong gadis bodoh ini?" Bai Yule sama sekali tidak hanya bisa menghela nafas dan akhirnya menggelengkan kepala. Lalu dia pun segera kembali ke posisinya lagi. Di sisi yang lain, Zhou Fan menoleh ke arah Bai Liyuyu dan bertanya dengan ringan, "Nona Yuyu, apakah kamu baik-baik saja?" Zhou Fan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. "Tidak apa, orang lain tidak diizinkan untuk membantumu, jadi akulah yang akan membantumu." Bai Liyuyu segera menampar tangan Zhou Fan dan berseru, "Pergi kau!" "Bai Liyuyu!" bentak Bai Liyutian. Dia menatap Bai Liyuyu dengan tatapan penuh amarah. "Tuan Qingyan sudah berbaik hati. Bagaimana bisa kau sama sekali tidak menghargainya? Apa keluarga baikku tidak pernah mengajarkan etiket padamu? Apa kau ingin mendapatkan cambukan lagi untuk hukumanmu kali ini?" Setelah memarahi Bai Liyuyu, Bai Liyutian kembali mengepalkan tangannya ke arah Zhou Fan dan berkata, "Tuan, mohon untuk tidak tersinggung. Emosi anak itu memang benar-benar labil dan sulit untuk dikontrol." "Yang mulia Bai Li, ini hanyalah masalah kecil. Saya sama sekali tidak mungkin marah. Ya, sekarang karena kita telah membuat kesepakatan, maka saya akan ucapkan selamat tinggal kali ini," kata Zhou Fan sambil mengepalkan tangannya. Lalu kemudian dia berbalik dan menggandeng tangan Kue Er. Bai Liyutian memikirkan semuanya lalu kemudian berteriak, "Tunggu tuan, Bai Liyuyu baru saja menyinggung Anda. Jadi biarkan saja dia membayar kesalahannya. Tolong bawalah hadiah dia bersamamu. Saya yakin dia akan sangat berguna dalam perjalanan Anda." "Apa? Aku harus mengikutimu? Leluhur, apa ini? Itu sungguh tidak masuk akal," kata Bai Liyuyu yang terlihat terkejut dan kemudian memandang Zhou Fan dengan penuh amarah. Zhou Fan sendiri cukup terkejut meski dia sudah bisa menebak niat Bai Liyutian. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Membiarkan Bai Liyuyu dalam rombongannya itu jelas akan membawa keuntungan dan juga kerugian di waktu yang bersamaan. Zhou Fan masih harus mempertimbangkan semuanya. "Saya mengerti akan kebaikan yang mulia, tapi saya terbiasa untuk pergi sendiri. Jadi jika ada yang berjalan bersamaku, apalagi dia adalah Raja Pedang, itu jelas akan merugikanku untuk berjalan-jalan di wilayah Beizhou ini. Tuan, mohon untuk tidak menolak. Ini adalah niat baik dari saya. Selain itu, meski seperti ini sikapnya, tapi Yuyu adalah salah satu dari Raja Pedang. Jelas bahwa kemampuannya tidak akan menimbulkan masalah untuk Anda. Bahkan jika dia benar-benar membuat masalah, maka Tuan dapat mengabaikannya. Mohon untuk Tuan Qian tidak menolak niat baik dari orang tua ini." Zhou Fan masih tampak mengerutkan keningnya dan terlihat ragu-ragu. Tapi ini tidak akan berjalan mulus. "Tuan, jika Anda menolak maka Anda bisa dianggap tidak sopan. Pada akhirnya Jika Anda menolak, maka Anda bisa dianggap tidak sopan pada orang tua ini. Lagi pula kita baru saja mencapai kesepakatan. Jadi jika Anda menolak kebaikan orang tua ini, maka itu sama saja dengan Anda tidak memberikan wajah pada orang tua ini. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin orang tua ini akan memulai permusuhan dengan gerbang dari sekte Tianmu." Terlihat senyuman jahat di wajah Bai Liyutian.
Sofan tidak bisa menahan tawanya dan kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepala. Kebaikan yang mulia benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Bahkan saya tidak bisa menolaknya. Jika saya tidak menerima pemberian ini, maka itu sama saja menjadikan Anda sebagai musuh. Itu memang benar. Itulah maksud dari orang tua ini, kata Bailey Yutian sambil tertawa. Jadi pada akhirnya Sofan pun sambil tersenyum mengangguk. Baiklah, karena aku tidak bisa menolaknya, maka aku akan membawanya bersamaku. Mari Nona, kita akan pergi. Masuklah ke dalam kereta atau kamu mau mengikuti kami dari belakang dan menjadi penguntit. Tubuh Bailey Yutian gemetar. Dia sendiri benar-benar tidak paham dengan keputusan konyol ini. Dia melihat Bailey Yutian dan tampak bertanya-tanya akan maksud dari Bailey Yutian. Bailey Yule sendiri hanya bisa mengerutkan kening dan mengangguk. Dia memberikan isyarat supaya Bailey Yuyu mengikuti perintah dari Bailey Yutian tanpa banyak pertanyaan. Di sisi lain Sofan mengabaikan semuanya dan langsung masuk ke dalam kereta. Melihat itu, Bailey Yutian langsung menatap Bailey Yuyu dan berkata dengan dingin, "Apa yang masih kau tunggu? Cepatlah masuk dan ikuti Tuan Qian. Jangan sampai kau menghambatnya. Kau harus mendengarkan semua perintah dari Tuan Qian di sepanjang jalan, dan jika tidak, maka orang tua ini tidak akan mengampunimu. Apa kau paham?" Wajah Bailey Yuyu gemetar dan tampak ragu-ragu. Sebelumnya dia diberi perintah untuk menjadi pemburu, tapi sekarang dia diminta untuk menjadi pengikut. Sungguh itu adalah situasi yang berubah 180 derajat. Tapi pada akhirnya dia harus mematuhi perintah dari Bailey Yutian. Jadi Bailey Yuyu hanya bisa menelan semua kemarahan di dalam hatinya dan kemudian mengepalkan tinjunya dan membungkuk. "Baik leluhur, Yuyu pasti akan memenuhi perintah Anda." Begitu selesai mengatakan itu, Bailey Yuyu langsung masuk ke dalam kereta dan duduk di salah satu sudut. Dan kemudian karavan Sofan pun melanjutkan perjalanannya. Bayangan kereta itu perlahan memudar dan hilang di tengah-tengah kabut. Setelah berdiam diri untuk waktu yang lama, Bailey Yule akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi Bailey Yutian dan bertanya, "Leluhur, mengapa Anda ingin menempatkan Yuyu bersama dengan anak itu? Apa sebenarnya yang sedang Anda rencanakan?" "Bukankah itu sudah jelas? Leluhur saat ini ingin melihat kemampuan yang sebenarnya dari Gunung Tianmo. Aku saja mulai curiga bahwa tujuan leluhur berikutnya tidak lain adalah Gunung Tianmo," kata pangeran sambil tertawa. Mendengar itu Bailey Yutian pun mengangguk dan kemudian menghela nafas sedikit. Pangeran memang adalah orang yang pandai dan bisa memahami orang tua ini. Sejak dulu orang tua ini selalu menjadi nomor satu dan tidak pernah dikalahkan. Lalu orang tua ini juga telah berjalan di dalam badai salju untuk waktu yang lama, tanpa tahu tujuan yang jelas. Orang tua ini hanya ingin mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi dan menantang jalan surga. Lalu kali ini ada angin segar yang datang pada orang tua ini. Jadi ini akan menjadi titik pemberhentian orang tua ini berikutnya. Aku memang meminta Yuyu untuk mengikuti anak itu, bukan untuk memprovokasi Gunung Tianmo, tapi untuk melihat seberapa besar kemampuan mereka yang sebenarnya. Dan kemudian aku akan memutuskan seberapa jauh sebenarnya jarak orang tua ini dengan mereka. Sekarang orang tua ini sadar bahwa masih ada sosok yang jauh lebih tinggi daripadaku. Maka gelarku sekarang tidak lagi relevan. Tapi nanti aku pasti akan menggapai gelar ini dan menyandangkannya dengan rasa bangga. Aku akan kembali menjadi Raja Pedang tak terkalahkan yang sesungguhnya.
kata Bai Liyutian dengan penuh semangat. Di sisi lain badai salju masih terus bertiup. Lalu 4 buah kereta melaju dengan kencang dengan selusin binatang roh yang menariknya. Di dalam kereta itu kini Sofan tampak tenang dan kemudian memberi perintah. Kirim pesan untuk keluarga Gian supaya mereka segera mendapatkan token dan membuat latar belakang dari Nona Yuyu. Para penjaga tampak terkejut dan kemudian dengan tubuh gemetar pun berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin itu?" "Ya, dia akan mengikuti kita sepanjang jalan. Dia tidak akan berkeliaran semaunya lagi. Apalagi saat nanti sudah memasuki wilayah dari pesisir utara. Dia harus memiliki identitas supaya dia bisa masuk." Para penjaga mengerutkan keningnya. "Tuan, tapi apa Anda benar-benar yakin kalau Nona ini ingin mengikuti kita sepanjang jalan?" "Tidak, itu tidak diperlukan," potong Yuyu yang kini masih tampak kesal. Dia kemudian berkata lagi dengan suara jijik, "Jika bukan karena perintah dari leluhur, aku juga tidak akan pernah mau tinggal bersama kalian. Lagi pula jika masih ada sisa-sisa dari sekte Haiyang yang berhasil melarikan diri, jelas identitasku akan langsung terbongkar. Kalian benar-benar membuang-buang waktu." Tapi Sofan tertawa kecil dan berkata, "Aku tahu bahwa Nona memiliki kemampuan. Tapi sekarang kamu bersamaku. Ini adalah perintah dariku dan kamu harus patuh." "Hah? Patuh? Apa kau bercanda, anak kecil?" "Aku sama sekali tidak bercanda. Jika kau memang tidak mau mengikuti perintahku, maka kembalilah dan beritahu Raja Pedang yang tak terkalahkan Bai Liyutian itu. Aku tahu dia pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik," kata Sofan dengan acuh tak acuh. Mendengar itu semua penjaga terkejut dan tampak gemetar ketakutan. Apalagi setelah Sofan mengatakan semua itu, mereka bisa merasakan aura niat membunuh yang merembes keluar dari Bai Liyuyu. Tapi jelas bahwa semua yang Sofan katakan itu adalah kelemahan dari Bai Liyuyu. Jadi pada akhirnya Bai Liyuyu hanya bisa menggertakkan gigi dan menghela nafas tanpa daya. Lalu dia berkata dengan wajah pahit, "Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Aku akan diam kali ini." Sofan terlihat tersenyum dan kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ini. Ya baik, sekian dulu spoileran kali ini. Dan ini hari Selasa, maka itu adalah bonus. Dan part kali ini sebenarnya menarik kalau misalnya kita lihat-lihat bahwa ada pengulangan alur cerita kurang lebih, ya nggak sama persis, tapi kurang lebih ada pengulangan di mana Bai Liyutian dimainkan oleh Sofan, ditakut-takuti. Itu hampir sama dengan Dugu Santian gitu ya, dan beberapa orang lainnya. Ya, asik. Jadi mari kita tunggu lagi kelanjutan dari cerita ini di video berikutnya. See you again dan bye.